Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam rangka menyambut atau mengisi kegiatan di bulan Ramadan, kita akan membahas arti kata saum, karena saum itu merupakan salah satu dari kegiatan di bulan Ramadan. Pertama-tama seperti biasa kita lihat terlebih dahulu arti kata secara kamus. Bisa kita lihat di berbagai kamus. Saum itu berasal dari kata soma yasumu, sauman atau siaman. Artinya amsaka, sama dengan menahan atau mengekang. Selanjutnya kata-kata saum atau siam ini apabila kita lihat di Al-Quran, maka akan kita dapati kata tersebut terdapat misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut Rasulnya, telah ditetapkan atau ditentukan atas kalian yaitu asyam, seperti halnya atau sebagaimana telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian berbuat patuh dengan ajaran Allah menurut Rasulnya. Selanjutnya untuk melihat lebih lanjut lagi arti dari kata saum ini, bisa kita ambil satu contoh hadis yang ada kata saumnya atau makna saumnya, yaitu asyamu nisfus sobri. Artinya sama dengan saum itu adalah bagian kesabaran. Kemudian kita lihat kata-kata as-sobri, kita bisa lihat ruang lingkup penjelasannya itu terdapat pada surat Ali Imran surat ketiga ayat 146. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma du'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Pada ayat ini terlihat jelas Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Pada kata as-sabirin yaitu merupakan kata pelaku, berarti yang sabar. Di sini bentuk jamak yaitu para pelaku yang sabar. Dalam konteks ayat ini meliputi fama wahanu wama du'ufu wama stakanu, yaitu mereka tidak menjadi lemah, mereka tidak lesu, dan mereka tidak menyerah. Jadi ruang lingkup sabar di sini kita bisa ambil tidak menjadi lemah, tidak lesu, dan tidak menyerah. Selanjutnya lebih rinci lagi ruang lingkup sabar ini dalam hal atau kondisi dijelaskan pada surat Al-Baqarah 177. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Kita perhatikan kata-kata atau kalimat yang diberi bold berwarna kuning itu menjadi ruang lingkup sabar, yaitu sabar dalam hal kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Jadi korelasinya dengan arti secara kamus yaitu amsaka, saum, yaitu menahan. Terkait dengan hadis asyamu nisfu sobri, maka saum di sini menjadi satu pembinaan ketahanan. Tahan dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Nah, kenapa saum di sini dikatakan sebagai suatu pembinaan? Karena ada hadis yang menjelaskan berbunyi bunyal Islam al-khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Dalam hadis tersebut kita tidak mempermasalahkan penulisan hadis atau dalam hal ini rincian dari bunyal Islam al-khamsin. Di berbagai hadis tertulis menggunakan bentuk rofa, yaitu syahadatu, wa iqamu, wa ita'u, wa saumu, wa hajju. Jadi barisnya domah. Di sini kita menggunakan baris kasroh karena punya alasan ini menjadi badal dari khamsin, di mana khamsin di sini berbaris kasroh atau majrur. Maka penggantinya harus kasroh semua. Artinya silahkan saja menggunakan bentuk rofa atau dalam hal ini menggunakan baris domah syahadatu,
wa iqamu, wa ita'u, wa saumu, dan wa hajju, asalkan mempunyai alasan yang dapat diterima, dalam arti tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah tata bahasa yang berlaku di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan dan kembali ke surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 177. Pada kalimat wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Di situ diartikan dalam peperangan. Kita pakai arti peperangan di sini terkesan rancu apabila diartikan atau dimaknai sebagai peperangan fisik atau semata-mata hanya peperangan fisik. Padahal ada hadis yang menjelaskan tentang perang yang paling besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ghazatil lahu faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimtum khairu maqdam faqadimtum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar faqalu wamal jihadu akbar ya Rasulullah qala mujahadul abdi hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah perang. Lalu beliau bersabda, kalian telah kembali pada sebaik-baik tempat kembali, yaitu kalian telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Para sahabat pun bertanya, apakah gerangan jihad yang lebih besar itu, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, bertempurnya seorang hamba melawan hawa nafsunya sendiri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, sampai di sini sebenarnya kita sudah mendapatkan arti kata saum yang secara kamus berarti sauma yasumu sauman wasiyaman, artinya adalah amsaka sama dengan menahan. Kata benda masdarnya adalah saum atau siyaman yang berarti sama dengan ketahanan. Dan ketahanan ini merupakan arti secara umum, bisa menjadi ketahanan tubuh, ketahanan mental, dan lain sebagainya. Dan sesuai dengan konteks judulnya di video ini, yaitu arti kata saum. Adapun apabila kita ingin memperdalam atau menambah wawasan tentang saum di sini, maka kita harus mencari ayat-ayat dan hadisnya yang berhubungan dengan saum ini. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.